Wah, ntar dulu, ngopi dulu. Kita seruput dulu ya. Hmm, ini kopi guys. Oke, video kali ini saya ingin sedikit sharing atau bercerita tentang perjalanan musik saya, khususnya bagaimana sampai saya akhirnya bisa ketemu dengan om-om hebat. Ya, saya harus bilang om-om hebat, yaitu om-om dari Black Brothers. Jadi saya akan bercerita atau sharing tentang bagaimana sampai saya bisa mengenal lagu-lagu Black Brothers, dan akhirnya saya bisa bergabung dengan om-om dorang, dengan Black Brothers yang merupakan salah satu band kesayangan ya Indonesia Timur, orang-orang Indonesia Timur khususnya saudara-saudara saya di Papua. Ini band legend banget buat mereka, dan ini adalah Black Brothers adalah band kesayangan dari Indonesia Timur ya, khususnya Papua. Saya akan bercerita tentang itu, dan ini hanya sharing saja untuk mungkin ada teman-teman dekat saya yang ingin tahu juga bagaimana saya bisa perjalanan musik saya, dan bagaimana saya bisa ketemu dengan dan gabung dengan om-om hebat ini atau dengan Black Brothers ini. Jadi saya kelahiran tahun 9. Saya kelahiran 73 ya. Tahun 73 itu saya lahir. Saya lahir di Namlea. Namlea itu adanya di Pulau Buru. Pulau Buru itu adalah adanya di Maluku ya, di Kepulauan Maluku. Dan Namlea itu adalah kabupaten. Jadi dari Ambon, dari kota Ambon mau ke Namlea atau ke Pulau Buru itu kita menempuh jarak mungkin sekitar 8 jam. Kalau kita gunakan kapal motor, dulu itu kapal-kapal motor. Saya masih ingat ada 3 bulan 3, banyak lah gitu. Itu perjalanannya 1 malam. Jadi kita berangkat mungkin jam 8 atau jam 9 malam. Dari Ambon ke Namlea itu tibanya pagi. Begitu juga sebaliknya. Jadi perjalanan ditempuh sekitar mungkin 8 jam ya. Nah, saya lahir di Namlea tahun 73. Dan itu kampung banget ya. Namlea itu, waduh, saya masih alami yang namanya satu TV kita nonton rame-rame di desa, di kantor desa gitu. Satu TV hitam putih, nontonnya rame-rame gitu. Karena listrik juga belum semua pakai listrik. Masih di tempat saya juga masih pakai pelita gitu. Benar-benar wah. Dan umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai kira-kira umur 10 tahun itu saya kalau mau mandi gitu. Nah, ini mulai nih ceritanya bagaimana saya bisa kenal lagu-lagu Black Brothers, Black Sweet juga. Setiap saya mau mandi itu saya harus ke sumur. Kalau orang Ambon bilang parigi ya, parigi. Saya harus ke sumur tetangga saya. Itu yang punya sumur orang Makassar. Orang Makassar, saya nggak tahu namanya sampai sekarang juga nggak tahu. Tapi dari situ saya kenal lagu-lagu Black Brothers, Black Sweet, karena hampir setiap hari mereka putar lagu-lagu itu. Jarang saya dengar mereka putar lagu lain.
hanya Black Brothers, Black Sweet, Black Brothers, Black Sweet, dan bertahun-tahun selama saya mandi di sumur itu, lagu itu aja mana yang mereka putar. Dan akhirnya saya hafal, saya tahu, bahkan sambil mandi, sambil guyur itu nyanyiin juga. Artinya lagu-lagu itu lengket di kepala saya. Dan saya belum tahu saat itu, waktu itu saya nggak tahu itu lagu-lagunya Black Brothers, lagu-lagunya Black Sweet, saya nggak tahu. Tapi saya tahu, saya hafal, banyak lagu yang saya hafal. Akhirnya ya singkat cerita saya tahun 96 saya ke Jakarta, ya sempat ngalamin yang namanya juga ngamen-ngamen gitu ya, dari bus-bus gitu ya, sempat ngalamin sampai akhirnya tahun 99 ya, 99 2000 itu saya mulai main musik di kapal-kapal pelni. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar ya, pernah tahu ada live musik juga di kapal-kapal pelni ya. Dan itu saya jalanin main musik kapal pelni itu mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun kalau nggak salah. Nah, dari situ pengalaman saya main musik di kapal pelni itu baru saya mulai tahu bahwa lagu yang saya pernah dengar dulu itu lagunya Black Brothers. Itu lagunya Black Sweet. Saya tahunya dari acara apa? Kalau di kapal itu kan ada acara dari Anda untuk Anda, penonton sumbang suara gitu kan. Satu ketika ada penumpang, dia mau nyanyi, dia bilang, dia tanya, tahu lagu ini nggak, lagu Black Brothers, yang mana Pak? Yang ini lagunya. Nah. Wah, di situ saya kaget. Yang punya lagu itu Black Brothers gitu. Semenjak itu setiap turun istirahat, turun kapal, turun gitu, ganti band, itu saya kerjanya apa? Banyakan saya ke daerah sebelum Kampung Melayu itu, ada di depan gereja Koinonia itu ada jual banyak rongsokan, barang-barang rongsokan, kaset gitu ya, masih pita itu banyak banget. Dan saya hampir setiap hari saya ke situ. Yang saya cari apa? Lagu kaset Black Brothers dan Black Sweet. Setiap hari bangun pagi saya ke sana, cari dapat, saya kumpulin, pulang denger, sampai akhirnya saya mulai belajar lagu-lagu itu untuk belajar mainin gitu. Kalau dulu kan saya hanya dengar, nyanyiin, tapi kali ini saya harus belajar. Setiap dapat saya pulang, saya kulik, saya pelajari, saya mainin, karena memang ya harus tahu, harus mainin. Karena satu juga, ini adalah band band kesukaan saya. Banyak lagu-lagu yang saya tahu dari mereka, saya kenal banget lagu-lagu mereka. Akhirnya saya belajar, saya kenal lagu-lagu mereka, saya hafal lagu-lagu mereka, Black Brothers, Black Sweet. Tapi yang paling saya hafal itu Black Brothers ya. Sampai akhirnya mungkin ya tahun 2010 gitu, saya ya sekitar tahun 2010 saya berhenti main di kapal pelni. Saya mulai main di kafe-kafe di Jakarta, sampai akhirnya saya bertemu dengan beberapa teman penyanyi ya dari Papua. Ada teman saya, Domi Abreso, kalau namanya Domi, kalau tapi di Facebooknya namanya Domi Abreso. Saya ketemu dia dan
saya juga kenal beberapa pemain-pemain senior Black Sweet, ya, ada Om Iskandar Asor, Om Kerry Asor. Lalu itu tahun-tahun ini sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, kita sepakat untuk bikin band khusus bawakan lagu-lagu Black Brothers. Lalu kita juga sempat minta izin ya dari beberapa personil dari Black Brothers untuk kita dapatkan izin untuk mainkan lagu-lagu mereka ya. Dan puji Tuhan mereka kasih izin dan kita mulai berjalan ya. Kita namanya waktu itu kalau nggak salah BBC ya, BBC Black Band Collection. Black Band Collection. Ini lagu-lagu khusus Black Brothers yang kita bawain. Dan kita main dari kafe ke kafe. Pindah sana, pindah sini, pindah sana sini. Dan wow, ternyata penggemarnya banyak banget. Dan senang banget kita bisa main lagu-lagu Black Brothers. Dan saya mulai kenal puncaknya itu kalau nggak salah mungkin 2015 ya, 2015 mungkin kalau nggak salah itu salah satu pemain Black Brothers yaitu Om Amri Kahar ya, Om Amri yang di Belanda punya anak laki-laki menikah di Jakarta. Dan kita di band saya ini, BBC ini diundang untuk main di acara mereka, di acara pernikahan anaknya Om Amri ini. Ya kami dalam hal, saya nggak pernah kenal sama dengan om-om ini, belum pernah kenal sama sekali. Dan acara pestanya kita manggung di situ biasa saja, tanpa saya sadari, saya nggak tahu sama sekali bahwa ternyata om-om dari Black Brothers ini datang gitu loh. Om Yohi, ada Om Amri, ada Om David Rumah Gesang. Wah, ada penyanyi Black Sweet juga. Dan di situ awalnya saya berkenalan dengan mereka. Saya kenal mereka. Kita sempat ke kamarnya Om Amri ya, Om Amri Kahar. Om Amri kita ngobrol-ngobrol di kamar karena saya senang sekali hari itu karena bisa ketemu langsung dengan personil dari Black Brothers ya, band yang sangat saya suka lagu-lagunya. Kita ngobrol dan tukaran nomor telepon segala macam. Dan beberapa hari setelah acara itu tiba-tiba saya ditelepon. Saya ditelepon oleh Om David Rumah Gesang. Ya sekali lagi juga saya terima kasih buat Om David ya, Om David almarhum. Terima kasih Om David. Om David beliau telepon saya untuk minta tolong pada saya, bantu mereka di show mereka yang rencananya main show di Black Brothers waktu itu, show di Hotel Central itu di nightclub itu namanya Matahari. Dan saya kaget, wow, saya seperti dalam mimpi gitu, ditelepon sama salah satu personil Black Brothers untuk bantu mereka. Saya sampai senangnya minta ampun, udahlah luar biasa, bangga, senang gitu. Senang campur was-was bisa gabung dengan mereka. Dan akhirnya udah kita ketemu, kita ngobrol. Besoknya kita latihan untuk persiapan konser, main show. Dan puji Tuhan konser itu berjalan baik. Dan 3-4 hari kemudian saya juga ditelepon sama Om David untuk tolong main isi bass di rekamannya Black Brothers yang
Waktu itu rekamannya bikinnya di Anastra Record ya, di Kalimalang. Saya wah luar biasa. Saya senang sekali waktu itu. Akhirnya saya datang dan sudah saya tag bass. Jadi di album itu yang di Anastra Record itu saya tag bass full di semua lagu. Itu saya bassnya itu saya tag full di situ, di full album itu. Dan puji Tuhan luar biasa, saya sangat senang sekali bisa gabung dengan Black Brothers. Saya hanya gabung ya, sekali lagi saya gabung, bukan menggantikan, karena pemain bass aslinya Om Benny Betai ya, Om hormat. Om Benny itu di Australia dan beliau juga bekerja dan sibuk sekali dengan pekerjaannya, dan banyak dari show Black Brothers yang di Indonesia yang Om Benny nggak bisa ikut ya, disitulah peran saya untuk gantikan Om Benny. Dan terima kasih Om Benny, dan terima kasih juga om-om yang lain sudah percayakan saya untuk gantikan posisi Om Benny yang berhalangan. Sekali lagi saya hanya menggantikan, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa buat saya, bisa gabung dengan band yang punya nama sebesar itu di Indonesia. Dan sensasi yang saya dapatkan dari gabung dengan band ini adalah orang bilang numpang ngetop ya. Saya rasain benar-benar, orang bilang artis itu ya, saya rasain. Yang kita tanda tangan di baju, di topi, di gitar itu, sampai foto, sampai udah capek banget, sampai bosan benar-benar. Dan ya puji Tuhan sering show ke Papua, kemana-mana ya dengan Black Brothers. Dan saya merasa ya inilah puncak saya, karir saya bermain musik. Walaupun orang bilang bukan artis ya, saya bukan artis. Jauh dari artis, saya hanya kelas kafe, musisi kelas kafe yang kebetulan bisa gabung dengan om-om hebat Black Brothers. Dan ini adalah, kalau saya pribadi sini, buat saya pribadi ini adalah pencapaiannya yang saya pun puas sebagai musisi kelas kafe ya. Saya puas bisa gabung dengan om-om dorang. Dan juga terima kasih juga ya buat om-om dari Black Brothers yang sudah percayakan saya untuk gabung, gantikan Om Benny apabila Om Benny berhalangan main ya. Dan selain itu juga, saya juga, karena saya pernah lalu dengar Black Sweet ya, saya juga pernah beberapa kali ya bermain ya, main dengan Black Sweet. Ya walaupun gak lama gitu, tapi saya cukup senang bisa gabung dengan dua band kebanggaan Indonesia Timur, Black Sweet dan Black Brothers. Dan ini salah satu bass andalan saya, ini GND mereknya nih, GND. Ini bass andalan saya yang saya sering pakai di Black Brothers. Ini bass kesayangan saya. Ya demikian teman-teman, ini hanya share saja untuk teman-teman saya yang mungkin belum tahu perjalanan saya, bagaimana saya gabung dengan Black Brothers sampai hari ini ya. Gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan yang mau komen ya, kita sharing di komen, silakan. Ini hanya video motivasi juga ya buat teman-teman, supaya artinya ya kita main musik itu udahlah, berjuang aja. Dan yang paling penting di sini video ini adalah dari kecil saya kenal lagu-lagunya Black Brothers sampai saya besar, sampai saya bermain musik di Jakarta, merantau dan benar-benar kerja cari uang dari musik itu, saya bisa gabung dengan mereka.
Apakah ini sebuah kebetulan atau apa, saya kurang paham juga. Biar aja teman-teman sendiri yang menilai ini kebetulan atau apa, saya nggak tahu. Ini hanya video sharing biasa aja buat teman-teman semuanya. Oke guys, selamat sore. Tuhan berkati kita semuanya.